Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hikmah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilaksanakannya salat Jumat, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa pengumuman. Insyaallah yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustaz Ibnu Sina LC dan muazzin Akhuna Syakir. Waktu Jumat masuk pada pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami bacakan laporan kas Masjid Al-Hikmah periode 25 Agustus sampai dengan 6 September 2023. Pemasukan saldo Jumat tanggal 25 Agustus 2023 berjumlah Rp356.964. Infak kotak masjid Rp4.930.000. Rombol Jumat Rp2.105.000. Infak siswa-siswi SDIK Al-Hikmah Rp2.558.900. Infak SMPT Rp200.000. Infak pedagang Rp170.000. Infak atas nama almarhum Muhammad Yasir Rp500.000. Infak kajian Selasa Rp80.000. Infak buah hajah Enung Rp500.000. Total pemasukan Rp11.400.864. Pengeluaran penyelenggaraan ibadah Jumat Rp1.700.000. Konsumsi gajian Selasa Rp400.000. Kafalah pegawai dan keamanan Rp4.400.000. Sarana prasarana Rp350.000. Kebutuhan kesekretariatan Rp370.000. Pengangkutan sampah bulanan Rp250.000. Sedot WC tahap 2 Rp2.050.000. Kelengkapan kebersihan Rp650.000. Pembayaran WiFi Rp414.000. Total pengeluaran Rp10.584.000. Saldo akhir per 8 September 2023 Rp816.864. Kami ucapkan syukran katsiran jazakumullahu khairal jazaa kepada para jamaah yang sudah berdonasi. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami himbau kepada para jemaah yang bawa alat komunikasi harap untuk dinonaktifkan sementara atau mensilennya sementara. Dimohon kepada jemaah yang sudah hadir untuk mengisi saf-saf yang terdepan. Kami juga menghimbau kepada para pembimbing ataupun guru serta orang tua yang membawa anaknya untuk mengkondisikan anak-anaknya agar selama ibadah salat Jumat berlangsung bisa berjalan dengan kondusif. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu Muhammad ibn Abdillah ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa haqqa tuqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim khatimun nabiyyin khairul mursalin rahmatan lil alamin basyiran liman ittaqa wa nadhiran liman kafara dhalla. Allahumma ja'alna mimman qama ala nahjihi wa qama ala sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Allahumma iftah bainana wa baina qulubina bil haqqi fa innaka anta khairul fatihin. Amma ba'd. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya, lalu senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan salawat yang senantiasa kita lafadzkan, yang senantiasa kita rindukan dan kita harapkan ganjarannya, doanya serta ridhonya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa khatib mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa memperbaharui, mengupgrading kualitas ketakwaan kita, khususnya di hari Jumat melalui mimbar yang mulia ini. Takwa dalam arti kata ittihadul wiqayati min adzabillah bimtithali awamirihi wajtinabun nawahi. Takwa dalam arti kata mengambil tameng, meminta perlindungan, membuat benteng dengan sekokoh-kokoh mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarinya kita dari siksa azabnya dengan menjalankan segala perintahnya, juga menjauhi segala larangannya. Qala Allah taala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Melalui mimbar yang mulia ini senantiasa khatib ingin menyampaikan beberapa nasihat setelah beberapa hari yang lalu di Sentro Semesta Alam Indonesia merayakan HUT yang ke-78 atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Negara yang pernah dijajah ratusan tahun dengan bermacam-macam metode, Allah karuniakan kita kemerdekaan. Maka setelah kita memperingati kemerdekaan tersebut, ada beberapa pesan, atau ketika kita berganti momen, ada beberapa pesan atau hal yang ulama sampaikan maupun nasihati dalam beberapa literasi yang ingin khotib sampaikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Imam Kibarut Tabi'in Hasanul Basri dalam kutipan yang disampaikan dalam kitab Hilyatul Awliya pernah menyampaikan
Ya bani Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama zadatil ayyam dhahaba ba'du mink. Wahai bani Adam, wahai manusia, sesungguhnya kita hanyalah kumpulan hari. Ketika bertambahnya hari-hari tersebut, maka berkuranglah atau hilanglah dari sebagian kita. Bahkan dalam suatu literasi Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ketika bertambahnya umur seseorang atau diingatkannya seseorang dengan umurnya, dengan waktunya, maka berkuranglah pula kuota kehidupannya di dunia ini. Maka untuk mensyukuri itu semua, aplikasi dari itu semua, Khatib ingin menyampaikan tips yang pertama, yakni pasca kemerdekaan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat dikatakan melalui wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu bentuk perubahan, bentuk taubat, bentuk menghambanya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa bersyukur, senantiasa mengejar pintu taubat. Akan tetapi dalam hal ini hendaknya seorang mukmin memperbanyak bersyukur. Dengan begitu, dengan bersyukur, terjauhkannya dirinya dari yakni yang namanya sifat takabbur. Ingatlah bagaimana ketika iblis laknatullah alaih, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan 8.000 tahun lamanya iblis menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kecongkakannya saja, hanya dengan kesombongannya. Tidaklah ia dan jadilah ia makhluk yang terkutuk. Maka aplikasi dari wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, salah satunya mari kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan ingatlah pula ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau senantiasa beribadah sedangkan engkau sudah ma'sum?" "Ya Aisyah, afalam ajuz anakuna abdan syakur?" "Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur?" Dalam hal ini Rasulullah SAW dalam hari perharinya senantiasa beristighfar sebanyak 100 kali. Bentuk rasa syukurnya dan bentuk bagaimana Rasulullah SAW, Nabi, Rasul, termasuk ulul azmi, masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yakni berlandaskan daripada apa yang terjadi pada zaman Imam Kibarut Tabi'in Hasanul Basri ketika didatangi oleh penduduk negerinya. "Wahai Imam, kenapa terjadi paceklik di kampung kami? Wahai Imam, mengapa kami belum diberikan keturunan? Wahai Imam, mengapa kami belum diberikan jodoh? Wahai Imam, kenapa tidak turun-turun hujan di negara kami?" Satu, wasiat dan nasihat Imam Kibarut Tabi'in, fastaghfiru, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya ketika dikisahkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 15 yang berbunyi, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka dikisahkan selang beberapa waktu dari bagaimana dianjurkannya penduduk negeri oleh Imam Hasanul Basri, Allah berikan apa yang mereka harapkan dan doakan selama ini. Maka dengan istighfar bisa jadi hal-hal yang kita inginkan belum tercapai. Maka dengan istighfar, doa-doa yang senantiasa terhalangi oleh dosa-dosa kita, Allah kabulkan. Maka dengan istighfar, seseorang hanya mengucapkan, apakah seorang muslim mengucapkan hanya setelah sholat saja? Atau ketika dia melakukan khilaf saja? Tentu tidak. Tentu tidak begitu Rasulullah mencontohkan bentuk pengaplikasian syukurnya. Rasulullah senantiasa beristighfar salah satunya.
Istighfar yang salah satunya ada rajanya istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka dengan istighfar semoga Allah basahi khususnya bumi Indonesia, khususnya langit Jakarta dengan hujan yang penuh rahmat. Serta yang menjadi kendala beberapa pekan terakhir ini, yakni polusi, senantiasa Allah hilangkan melalui hujan yang membasahi langit bumi Jakarta dengan hujan yang penuh rahmat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni hasibu qabla an tuhasabu. Ingatlah ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab dalam salah satu athar berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Terkadang seseorang terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain sehingga lupa untuk bagaimana hasibu qabla an tuhasabu kepada dirinya sendiri. Terlalu sibuk dengan cat rumah orang lain sehingga cat ataupun masalah rumah pribadi kita lupa dibenahi. Lupa dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Maka dalam hal ini muhasabah, introspeksi diri, muhasabah, memperbanyak mengkoreksi diri kita sendiri, menyibukkan dengan hal-hal yang mungkin belum kita capai, menyibukkan dengan hal-hal yang mungkin belum bisa kita melepaskannya, entah itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Waliyadbillah min dzalik. Maka salah satu ibadah hati adalah tafakkur, mentafakuri diri sendiri, dosa-dosa diri sendiri, sehingga kita sibuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk bagaimana dengan digantikannya momen, hari, tahun, diingatkannya dengan ulang tahun, kemerdekaan dan lain-lain semacamnya. Sibuk dengan muhasabah diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab kelak. Selanjutnya taubat. Dalam suatu riwayat Imam Ibn Taimiyah pernah menyampaikan akan perbedaan taubatnya pada zaman Nabi Musa alaihi salam dan taubatnya umat Nabi Muhammad. Ingatlah ketika dalam kisah Bani Israel, Nabi Musa menyampaikan melalui firman, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka taubatlah. Bagaimana taubatnya? Faqtulu anfusakum. Dalam suatu riwayat dikatakan ketika pada zaman Nabi Musa ada bajunya yang terkena hadat, maka dirobekkanlah baju tersebut. Beda halnya dengan zaman atau umat Nabi Muhammad SAW. Dengan taubatnya yakni dimulai dengan amalan hati, an-nadamu, menyesal. Lalu bukti kalau kita menyesal ada mutikrar, seorang tidak mengulanginya lagi, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga yakni at-tatabu'u bil a'mali shalihah, diikutinya atau berubahnya orang, condongnya seseorang akan memperbanyaknya dia atau dekatnya dia terhadap amal-amal soleh. Maka taubat adalah puncak tertinggi dari bagaimana seseorang menghamba kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi, agar lebih mengevaluasi lagi langkah-langkahnya yang telah ia lakukan maupun hal-hal yang ia ingin lakukan dalam kedepannya. Dalam suratul Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha. Hendaknya seorang mukmin, hendaknya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Khatib mentadaburi ayat ini, hendaknya ketika seorang mukmin sudah memuhasabah dirinya, lalu hendaknya ia optimis, mempunyai visi dan misi bagaimana seorang mukmin. Nabi Muhammad SAW bagaimana ketika menuju gerbang sakaratul mautnya, ummati ummati, hanya umatnya yang diingat. Inilah bagaimana seorang mukmin hendaknya mempunyai visi dan misi dan optimis
menghadapi hari-harinya yang akan ia hadapi. Allahu a'lam ala ma aqulu wakil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih. Innahu huwat tawwabul ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an binuril hidayati wa nurul huda wat taqwa. Walhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat min masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayati wa nuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka jannataka wa ma quriba ilaiha minal aqwali wal a'mal wa na'udzu bika ya rabbana min narika wa ma quriba ilaiha minal aqwali wal a'mal Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil ilmi wal rizqi wal umri wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya Allah hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wat-taqwa war-rahmata wal-barakata. Allahumma anzil alaina mataran mubarakan ya Allah. Allahumma anzil alaina mataran mubarakan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka barakataka fi dinina wa fi dunyana ya Allah. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka ya rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawwa dari lurus taruh yang masih kosong di depannya di sini di dalam. Allahu akbar.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.